namanya ke dokter karena untuk memulihkan kondisi akibat dari menggunakan produk tersebut. Jadi ada rekam medisnya bahwa si ibu yang kemarin saya temui itu wajahnya istilahnya dia berharap lebih bagus dari sebelumnya, tapi malah akhirnya harus ke dokter. Kan di dokter ada rekam medisnya. Oke, siapin Bu itu. Artinya di sini masyarakat juga, saya kasih tahu ya, masyarakat itu punya hak dan dilindungi secara hukum, terutama dari hukum undang-undang perlindungan undang-undang konsumen gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika kalian beli tentunya orang beli karena merasa wah ini bagus, produk ini bagus. Dari mana? Dari iklannya mereka, para pengusaha skincare. Dan ketika tidak sesuai atau bahkan merugikan kesehatan kalian bisa loh melaporkan gitu. Jadi apa ya? Saya tuh kadang suka miris lihat gini. Saya nggak ada urusan lah. Saya bukan pengacara skincare, saya bukan penasehat hukum skincare, dan saya juga tidak menjual produk. Anak saya cantik, istri saya cantik, tapi kami tidak berbisnis di ini skincare. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan ini murni benar-benar saya tidak mau ini kegaduhan seperti kayak gunung es, ya, seperti kayak gunung es, kelihatannya kecil, masalahnya ada paling 1-2 orang, padahal mungkin korbannya banyak ke bawah. Gitu. Oke, Bang, munculnya ini kan berkat adanya review yang dilakukan oleh Doktip nih, dokter detektif. Abang sendiri, apa yang dilakukan Doktip itu seperti apa? Sudah tepat atau seperti apa? Gini, yang pasti saya melihat, ya, saya tidak kenal tuh yang sekarang lagi rame pengusaha produknya, saya nggak kenal. Begitu juga Doktip yang sedang rame, saya nggak kenal. Artinya saya mau angkat bicara ini, betul-betul saya menjaga kesehatan masyarakat jangan sampai dirugikan, dan jangan sampai para pengusaha itu mengeruk keuntungan yang luar biasa seperti yang kita lihat di flexingnya, sementara masyarakat yang jadi korban gitu. Dan di sini saya rasa betul-betul peran pemerintah sudah harus turun. Kementerian Kesehatan, BPOM itu harus benar-benar hadir untuk masyarakat, bukan hadir untuk para pengusaha atau para perusahaan produk skincare. Gitu loh. Mungkin juga dalam waktu dekat kami akan datangi ya Kementerian Kesehatan maupun BPOM. Kami akan meminta mereka untuk betul-betul turun, karena ini percaya omongan saya, ini ya seperti gunung es. Mungkin yang korbannya masyarakat kecil itu ada yang nggak berani, ada yang takut, ada yang berpikir kalau urusan hukum kita ini orang kecil pasti kalah lah sama para pengusaha skincare. Kemarin kalian boleh pada berpikir gitu, tapi sekarang ya kalau memang benar-benar kalian menjadi korban, mempunyai alat bukti, datang ke saya. Saya mempunyai pasukan advokat muda di seluruh Indonesia yang siap membantu kalian secara cuma-cuma. Betul. Ya. Jadi emang sudah harus kita teliti ya, kita teliti sebelum membeli produk. Hati-hati jangan terbujuk dengan marketing yang ada di TikTok gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan, edukasi untuk masyarakat. Bang, tapi abang sendiri secara pribadi ini jujur melihat kinerja BPOM sendiri seperti apa, Bang? Artinya sampai kecolongan begini nih, banyak produk yang diduga mengandung merkuri terus overclaim justru dibongkar oleh Doktip nih, bukan dari BPOM sendiri. Abang melihat kinerja BPOM seperti apa sejauh ini? Yang pasti ya kita kan nggak tahu nih selama ini dengan maraknya para pengusaha skincare ya, lalu bagaimana pengawasan, terutama pengawasan dari BPOM-nya sendiri bagaimana, seperti apa ya. Silahkan, harusnya BPOM bisa menggunakan kewenangannya betul-betul mengeluarkan aturan atau standar seperti apa ya, bahkan mungkin mengadakan ya misalnya setiap berapa bulan sekali cek sidak tuh perusahaan-perusahaan skincare ya, atau sidak tuh pabrik-pabrik pembuat skincare-nya sudah sesuai nggak. Yang saya dapat info saat ini nih ya, ramai marak para pengusaha skincare ketika ada komplain, ada masalah terkait dengan produknya, mereka bilang wah ini pabrik yang buat. Jadi mereka lempar batunya ke pabrik. Wah ini bukan kesalahan saya, kan yang buat pabrik. Nah, namun demikian, sebelum Anda menjadi pengusaha skincare, tentunya Anda harus memiliki
ya pengetahuan atau ilmu atau menggandeng para ahli untuk meracik ramuan tersebut. Gitu loh. Nggak bisa. Kalian nggak bisa lari kalau ada apa-apa terus, wah bukan salah saya order di pabrik ini. Nggak bisa begitu. Anda menjual produk, ya berarti kan Anda yang bertanggung jawab, Anda yang menerima uang. Ini saya bicara dari sisi masyarakat, sisi konsumen ya. Jadi nggak bisa tuh kalian kalau ada masalah apa, ini saya bicara untuk para pengusaha skincare, nggak bisa. Oh itu kan pabriknya yang mungkin nggak bener. Kita kan cuma order ke sana, nggak bisa begitu. Artinya kalian tidak profesional secara manajemen perusahaan. Gitu loh. Harusnya kalau kalian memang profesional sebagai manajemen perusahaan pengusaha skincare, ya kalian juga cek dong. Misalnya nih, para profesional atau dokter-dokter perusahaan kan bikin ramuan racikannya ini, pesan misalnya ke satu pabrik untuk dibuatkan sama. Ya jangan ditelan mentah-mentah dong, dicek dulu dong. Karena ini kan nama kalian, nama brand kalian yang dipertaruhkan. Jangan punya brand besar terus ada apa-apa lemparnya wah yang salah pabrik yang bikin. Nggak bisa begitu. Bang, artinya dalam hal ini abang melihat BPOM ini kurang tegas artinya terhadap owner skincare yang masih menjual. Saya tidak mau mengkoreksi kinerja dari BPOM. Cuma kita manusia ya, kita ini masyarakat Indonesia kan saat ini juga udah pintar. Apalagi dengan adanya teknologi, dengan adanya Google kan kita udah pintar. Kenapa bisa banyak ya terjadi kasus-kasus yang merugikan kesehatan masyarakat misalnya? Artinya apa? Artinya pengawasannya kurang ketat. Artinya seperti saya bilang, sidak dong, sidak. Kalian punya kewenangan kok, sidak. Ya, sidak pabriknya, lalu sidak produknya, random. Berapa banyak sih emangnya pengusaha skincare, terutama yang kelas-kelas atas tuh sidak dong produk. Lihat, cek. Mau setiap bulan mau setiap berapa bulan, tapi itulah tugas fungsinya, pengawasan. Mohon maaf, saya bukan menggurui mengajarkan, tapi ini sepengetahuan ilmu yang saya punya. Harusnya kalau punya kewenangan lakukan hal-hal itu. Untuk apa? Melindungi masyarakat. Karena jangan lupa, kalian para pejabat yang berwenang terkait dengan persoalan skincare ini, kalian itu tidak digaji oleh para pengusaha skincare. Kalian digaji oleh pemerintah, yang dimana uang pemerintah itu didapatkan dari masyarakat, baik itu dari pajak ya atau yang lain-lain. Oke, Bang, ini ada juga statement dari BPOM bahwa siap konten kreator atau siapapun yang mereview produk orang itu sebelum dipublish harus lapor dulu nih ke BPOM. Menurut Abang itu efektif nggak sih, Bang? Harusnya begini. Harusnya kalau yang terkait dengan pertanyaan teman-teman wartawan ini, harusnya BPOM introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. Kenapa ya kok bisa ada orang mereview produk? Gitu loh. Ada apa? Apakah kurang pengawasan dari kita? Ya. Apa ada kelalaian dari kita sehingga kok orang yang bukan istilahnya tugasnya mengawasi satu produk itu bisa menginterview, bisa mereview produk itu. Ada apa? Gitu. Kan justru harusnya kalau saya sih punya kewenangan terus sampai kewenangan saya dikerjakan oleh orang lain, saya malu. Artinya saya apa anak bos saya ini ngapain? Artinya tamparan keras juga dalam hal ini kepada BPOM, Bang. Oh iya, itu. Nah, tapi perlu juga diketahui, seseorang yang mereview satu produk yang diduga atau dicurigai dapat merugikan kesehatan masyarakat, artinya dia berbicara untuk kepentingan publik, untuk kepentingan kesehatan masyarakat umum luas pada khususnya, ya. Kenapa enggak? Atau BPOM ini bisa mengeluarkan larangan, surat edaran
Gitu. Jadi buat saya, selama kepentingan untuk masyarakat dan memang benar loh ya, kita nggak bicara ini persaingan yang tidak sehat, kita bicara yang benar lah. Kayak saya bicara hari ini, saya bukan pengacaranya siapa-siapa. Artinya saya bukan pengacaranya perusahaan skincare, saya bukan pengacaranya BPOM, saya bukan pengacaranya orang-orang yang saat ini sedang berseteru. Jadi netral aja gitu, bicaranya netral aja. Karena kalau netral itu ya tidak akan terikat di mana-mana, bisa ngomong bebas. Tapi secara pribadi abang ini nggak sih, setuju nggak sih dengan apa yang dilakukan Doktip untuk mereview barang-barang yang diduga mengandung merkuri dan overclaim terus berbahaya ini buat masyarakat banyak? Secara pribadi setuju nggak apa yang dilakukan Doktip? Selama memang itu dapat dibuktikan ya berdasarkan fakta-faktanya bahwa apa yang dia review ya terus ditemukan sesuatu yang tidak baik yang bisa merugikan kesehatan masyarakat, kenapa tidak langsung laporkan ke BPOM? Dan kami juga masyarakat tentunya menunggu apa tindak lanjut BPOM khususnya dalam hal ini dari hasil review atau dari hasil pengaduan apa masyarakat atau orang yang mereview produk tersebut. Misalnya nih udah di review gini tuh sudah dilaporin lah, kalau cuman istilahnya dipanggil di ini lah, orang udah kasarnya udah rusak, mungkin orang udah ngerasain sakit, mungkin orang sudah ngerasain malu, nah itu gimana gitu loh. Jadi BPOM harus ya memberikan sanksi yang tegas kepada para perusahaan atau pengusaha skincare, sanksi yang tegas karena nggak main-main loh, ini kesehatan, ini wajah orang, ini kulit orang. Itu loh. Jadi nggak bisa misalnya sudah diadukan hanya dipanggil apa sanksinya seperti apa. Kayak contohnya orang melakukan satu perbuatan tindak pidana, sanksinya apa? Kan ada kurungan penjara. Ini penting sekali. Justru saya menghimbau, saya mendukung ya pemerintah, Kementerian Kesehatan maupun BPOM untuk lebih menggunakan kewenangannya dengan sangat-sangat tegas. Untuk apa? Untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Ya, jangan bingung, jangan ragu mengambil satu sikap karena mungkin ya nggak enak nih sama si A sama si B. Jangan, gunakan kewenangan dengan tegas. Ya, karena kalian khususnya ya para pejabat berwenang itu digaji oleh masyarakat Indonesia dan saat ini pertaruhannya adalah kesehatan masyarakat Indonesia. Oke bang, terkait artinya banyak owner skincare yang mereka flexing nih bang, terus memamerkan hasil usahanya itu ternyata dia menjual produk skincare diduga mengandung merkuri dan overclaim. Abang sendiri melihatnya seperti apa sih, kayak yang di Makassar nih bang, kayak Mira Hayati nih bang ditangkap polisi, itu dia bisa nggak sih artinya uang yang udah dia kumpulkan itu bisa kena TPPU nggak sih bang, artinya dimiskinkan atau diambil? Nah, sekarang begini, kalau dari dia menjual satu produk dan ternyata seperti saya bilang tadi di awal ya tidak sesuai mungkin dengan standar kesehatan, mungkin juga dengan zat atau kadar yang dia sampaikan ternyata juga tidak sesuai, itu kan masuknya apa? Penipuan kan? Ya, itu iming-iming, orang tertarik, orang beli, orang menyerahkan uang, itu masuk dalam pasal penipuan. Nah, kalau dari uang hasil penipuan dia belikan barang, ya, atau dia putar lagi bisnis itu, tidak menutup kemungkinan, tapi memang harus ada predikat crime awalnya itu harus ada, yaitu apa? Penipuannya. Artinya mereka owner skincare tidak menutup kemungkinan bisa ya ketika itu ditemukan ya pasal awalnya itu kan, perbuatan awalnya itu, sehingga uang yang dia gunakan beli ini bisa dikategorikan atau bisa juga diikut sertakan pencucian uang. Oh, artinya mereka ini bisa terancam dimiskinkan dong bang, artinya harta yang mereka kumpulkan dari hasil yang tidak benar itu bisa ditarik tuh, diambil semua oleh
Iya, tentunya negara. itu nanti pada proses teknik penyidikannya. Ya kan, misalnya gini nih. Sejak kapan dia mempunyai usaha tersebut? Ya, misalnya dari hasil produk-produk skincare-nya dia bisa beli rumah sekian puluh miliar gitu ya. Nah, gitu. Itu dapat, ya, bisa saja dan dimungkinkan saja ketika memang betul-betul ditemukan, ya, hasil uang kejahatan, ditemukan alirannya untuk membeli rumah tersebut, itu dapat disita. Gitu. Tapi tidak dapat disita ketika misalnya dia beli mobil, punya mobil sebelum dia punya perusahaan atau usaha skincare, itu tidak bisa. Tambahan. Oke. Ini banyak yang setuju nih sama Abang, mendukung. Bagaimana Bang? Tanggapin Bang. Ya, buat para netizen, khususnya tiktokers atau teman-teman di TikTok ini, ayo mari kita kawal, kita jaga keluarga kita, saudara kita dari apa ya istilahnya, dari hal-hal yang bisa merugikan kesehatan kita sekeluarga gitu. Jadi kawal terus, pantau terus, ya, karena saya yakin kekuatan netizen Indonesia itu luar biasa untuk mengungkap sesuatu yang tidak benar, ya, misalnya untuk menjaga, bahkan untuk mendorong keberanian para pejabat. Jadi kayaknya sekarang ini para pejabat itu akan lebih berani menggunakan kewenangannya ketika kalian masyarakat betul-betul secara cerdas, ya, mendukung gitu loh. Yang tadinya mungkin aduh gimana ya kalau saya gini tegas nanti begini begitu, tapi dengan dukungan, ya, khususnya masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, tiktokers Indonesia, pasti gitu loh, ya. Saya ini ngomong kayak gini nggak ada untungnya sebenarnya. Saya nggak ada di pihak siapa-siapa, saya tidak disuruh oleh siapa-siapa, saya tidak dibayar oleh siapa-siapa. Tapi saya berpikir, karena satu, saya punya anak perempuan, istri saya perempuan, saya punya adik perempuan, saya punya ponakan sepupu perempuan yang mungkin saja, ya, terbuai dengan produk-produk skincare yang dapat bisa membahayakan diri mereka gitu. Jadi saya rasa saya berkewajiban untuk menyampaikan, ya, ayo sama-sama kita kawal supaya benar, ya, supaya para pejabat menggunakan kewenangannya lebih tegas, ya, supaya juga para pengusaha, saya tidak melarang loh, silakan berusahalah dengan baik dan benar, ya, dengan jangan sampai merugikan masyarakat, karena nggak main-main loh skincare itu, ya, di kulit aja janjinya bisa putih, ya, nggak taunya nanti putih enggak, malah merah, malah jadi sakit kulit misalnya, ya. Muka janjinya mulus, malah mungkin jadi akibat produk tersebut jadi jerawatan, jadi malah tidak bagus, tidak baik. Jadi saya minta sekali lagi dengan hormat, yuk kita sama-sama, ya, sama-sama mengawal, mendesak para pemangku kepentingan, para pejabat yang berwenang untuk lebih betul-betul tegas, ya, melakukan seperti saya bilang, lakukan sidak kepada perusahaan, kepada pabrik, ya, random kan banyak tuh. Mungkin bulan ini perusahaan A, kita cek dari mana dia bikin produknya, siapa dokternya, apakah dokternya ada izin apa enggak, kayak gitu-gitu loh, ya. Ini tugasnya pemerintah ini. Dari Kementerian Kesehatan juga harus mengatensi, harus betul-betul ini hal yang serius loh, ya. Ini hal yang serius buat dari kacamata saya, ini hal yang serius. Kenapa? Kita gampang melihatnya, segitu besar animo masyarakat Indonesia, ya, membeli produk skincare. Dapat dibuktikan apa? Dengan banyaknya tuh para pengusaha skincare yang menjadi kaya raya yang luar biasa. Tapi ingat, saya tidak melarang kalian untuk jadi kaya raya, saya tidak melarang kalian untuk usaha, tapi tolong
jaga kualitas produk kalian, jangan sampai merugikan masyarakat. Karena kalau sampai merugikan masyarakat, pasti ketemu sama saya. Pasti ketemu sama saya. Mau di seluruh Indonesia di mana pasti ketemu saya. Ya. Jadi terima kasih teman-teman. Semoga sama-sama kita menjaga dan bekerja sama untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Terima kasih.